A podcast by Japan Cult Studio. Tapi dari pola pikir itu kelihatan kalau gue ya, dari cara mengemudi itu udah kelihatan. Walaupun ada survei dari Amerika kalau nggak salah bahwa sebenarnya mengemudi itu lebih bagus wanita dibanding pria. Menurut gue enggak sih. Gue sepengalaman gue di jalan tuh yang ngaco-ngaco mak stand kiri belok kanan mak itu metik ya. real nyata dan ya kelihatan lah. Itu gara-gara Tapi apa ya? Apa ya? Maksudnya yang celaka juga menurut gua lebih banyak cowok sih kalau ini. Paling kalau celaka, ya kayak celakaan obat atau apa-apa gitu gue jarang gitu. Yang ada kasus kayak yang apa Aviani dulu itu apa gitu. Tapi yang bikin celakanya itu belum tentu kan nggak tahu juga datanya. Tapi mungkin secara general gitu. Oke, tapi secara pengalaman nih gua ada contoh kasus ada mobil dia beneran nabrak gua naik motor nih. Gua lagi lurus naik motor terus mobil tuh di kiri, dia mau muter balik. Dan gua udah pernah cerita belum ya? Terus dia tuh mau muter balik, otomatis kan kalau muter balik tuh harus lihat kanan dong. Ini dia posisinya ada di kiri, dia mau muter balik arah. Nah, lu kan harus lihat posisi kanan gini kan. Nah, tapi pas dia muter balik tuh palanya malah lihat kiri. Jadi begini, Pak. bingung kan. Pas begini ada gua di sini. Ketabrak lah. Nah, pas gua yang ketabrak gini, dia yang ngambek. Lah kan gua mau debatin ya, cewek namanya juga. Ya udahlah. Terjadi sesuatu besar tuh. Dia benar-benar ngambek tuh. Woi, gua dalam hati, lalu kan lu yang salah. Itu satu kasus, dua kasus pernah ada ciwi-ciwian lah, cabe-cabean, nggak pakai helm, nggak punya SIM juga itu gua jamin tuh, soalnya mukanya masih anak SMP lah. Itu sama, gua di kanan jalan, dia di kiri jalan. Terus dia motong gini langsung belok, kan gua kepotong. Nabrak. Gua klakson, soalnya dia motong jalur gua. Iya. Dia yang ngambek lagi. Kata gua, aduh. Ya akhirnya nggak gua debatin lagi, udahlah cewek gitu. Kalau gue pernah ada pengalaman suram malah sama cewek juga. Jadi begini, gue kan lagi jalan ya naik motor, saya di belakang tuh gue udah ini kan lagi jalan. Nah mau ke ATM nih sebelah kanan. Gue udah jalan tuh di bawah 40 pak, udah pelan banget ngeliat spion kan, ada lampu tapi masih jauh banget. 100 meter nggak nyampe, pokoknya masih jauh banget lah, masih sempet. Pas gue gini, tau tuh ditabrak disenggol tak gitu kan. Tabrak sampai itu body baret itu sempet. Dan gue nggak cerita sama apa, nggak enak ke bokap gue. Udah tuh nyempet motor gue di kondisi masih baru awal-awal kan, nyempet motor gue set. Gue bilang, gue teriakan, berhenti dulu, di gaspol, ini jalan terus kan. Gue sampingin kan, gue sampingin set. Teh minggir dulu teh, bla bla bla, pengen ngobrol dulu biar ini. Masa tadi nabrak kabur aja? Dia ngegas kan? Gue salip, gue rem, pelan-pelan gue rem. Tapi yang gue lihat, dia tetap malah digas sama dia. Tabrakan lah jatuh. Gue udah rem pelan-pelan yang saya tuh tau sih lu, bukan yang panic braking enggak, gue yang pelan-pelan ditabrak, jatuh kan? Yang jatuh lu juga? Gue alhamdulillah nggak jatuh, masih bisa jaga keseimbangan soalnya kan. Jadi kayak motor gue nih, ini motor dia, dia nabrak tuh pojok kanan, dia pasti langsung banting setir. Langsung jatuh nih motornya. Terus dia kesakitan juga gak gue kata-katain, mampus lu, kagak, gue bantuin dulu. Ya udah ayo motor gue berdiriin dulu. Sampai ada warga sekitar keluar tuh di rumah-rumah. Warga sekitar keluar kan. Terus kayak ngobrol, tadi gimana? Gue bilang gitu, kamu ngapain rem dadak lu? Saya dari belakang sekali udah teriak. Kedua udah saya sampingin bilang bicara baik-baik. Ini kamu malah gak, dia baget. Karena mungkin rasa wilayah faktor wilayah ya, Kamsi mungkin ya. Tadi nggak bilang, dia bilang, lu nggak bilang, dia bilang, kamu kalau bilang mau minggir ngobrol, saya ini loh, tadi saya udah teriak pertama, saya udah samperin pinggir-pinggir, ngobrol dulu, ini tadi kan nabrak, dianya nggak mau gitu loh, malah baget kan, malah kabur gitu kan, enggak tadi lu tiba-tiba gini, orang gue bilang, gue denger dan gue lihat kalau lu tuh makin ngegas suaranya kedengeran, suara knalpot tuh kedengeran banget kan, mau digas tuh gimana, dia langsung kayak gaspol gitu loh, menyengajakan diri gitu loh. Ya gue kesel lah di situ lah gitu kan. Dia bilang, saya panggil pacar saya, gue bilang, sok panggil.
panggil suruh sini, gue bilang gitu kan. Dipanggil tuh cowoknya, setek datang. Kenapa lu gini? Dia marah-marah, lu nggak bisa gitu loh mas gitu. Gue ceritain, tar dulu mas, ceritanya gini, bla 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 bla. Ah nggak percaya bagaimana sih, ceweknya ngebantah, tadi aku pelan-pelan gini bla 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 bla. Si cowoknya begitu kenapa gini sih? Gue giniin, lu kan tadi nggak di sini, lu nggak tahu apa-apa juga kan? Lu bisa bela dia karena dia cewek lu gitu, bukan ya karena lu nggak kenal sama gue dan dia pacar lu, ya pasti lu bela, ya nggak sih? Dia diem, terus pokoknya lu yang salah, gue ketawa dalam hati. gue bilang gue paling seneng dapet orang kayak gini nih, gue main logika aja kan. Akhirnya datang saudaranya si ini si cowok terus si cewek ini gitu, saudaranya kan, yang lebih tinggi, saudara yang lebih tua lah gitu. Terus untungnya saudaranya datang tuh ngedambain kayak dia dengerin cerita gua, dia dengerin cerita si cewek juga. Terus akhirnya untung didamaiin sama saudaranya cewek kayak udah si cowoknya udah mau marah-marah dalam hati. Gue lihat itu udah beringas dulu. Terus gue juga yes akhirnya gue bisa berantem gitu kan. Berarti senang yes akhirnya ada objek berantem gitu. Cuman kayak arah kamsi kan agak ngeri kan, makanya kan rame terus kayak udah akhirnya diudahin, si ceweknya udah cabut sama cowoknya. Terus si saudaranya ngomong, gue sekarang sempat ngerasa kayak ya udahlah ya mungkin gue juga ada salahnya gitu kan, siapa tahu gue ada salahnya yang gue nggak sadar. Gue bilang bang ini gue perlu ganti ininya. Oh nggak usah, dibilang nggak masalah. Dia malah maafin ya tadi si cewek yang masih si cowoknya ini, maafin ya, kayak dia malah minta maaf ke gue bingung kan, maafin ya gitu. Sebenarnya ini juga kan toh kecelakaan gitu loh, ya semua hal bisa terjadi. Anjir gue langsung salaman sama dia karena kayak gue bingung, yang minta maaf juga dia gitu. Bang makasih bang ya. Jadi gue jadi ngerasa nggak enak, ya udah nggak apa-apa, kecelakaan dan namanya juga kecelakaan dan di jalan apapun bisa terjadi gitu kan. Katanya yaudah gue cabut, udah lu mau kemana tadi? Udah lu tadi mau ke ATM kan, udah sana ke ATM dulu, udah thank you ya. Itu tuh mungkin jadi emang itu di Amerika sih kayaknya ya. Iya di Amerika sih ya. Apa tuh? Yang kita kan wanita lebih baik. Oh iya, ini saya berdasarkan pengalaman wanita. berdasarkan pengalaman Irfan. Tidak tahu kalau Terus, Anda. Ini takut apa gimana? Ini juga kan kayak supir-supir presiden juga rata-rata laki-laki kan. Nah kenapa harus laki-laki gitu? Nah, kata gua mah fisik sih udah jelas itu mah, lebih kuat, lebih fokus, lebih apa sih? Ya lebih kuat sih. Lebih fokus loh ya. Kalau perempuan kerennya kan kalau misalkan di manajerial tuh Edan tuh kan pakai sekretaris cocok cewek ya kan. Teliti banget. Jadi juga gue dengar dari psikolog ini katanya perempuan tuh kalau menempati posisi yang lebih sama tingginya gitu ya dengan laki-laki tuh mereka cenderung pendapatannya lebih tinggi gitu dibanding cowok gitu. Cuma emang karena cewek punya kecenderungan ngambil pekerjaan yang lebih nggak beresiko dibanding laki-laki gitu. Laki-laki yang terobos aja lah gitu kan. Hantam terus ya bapak. Ada laki-laki banyak yang mati. Nah itu termasuk itu fakta itu. Iya. Lebih smart cewek. Dan pernah ada juga yang ngomong gini Rik, kenapa cowok? Karena kalau dihitung buat kerja terutama ya, itu bakal lebih sedikit ngambil cuti atau libur timbang cewek. Oh iya. Kayak cewek cuti hamil, Iya, cuti iya. melahirkannya, itu kan cuti menyusui juga kan ada. Dari segi kodrat juga iya ya. Ada Buat menstruasi. Menstruasi ada beberapa tempat sekarang di Indonesia udah ada yang beberapa udah ada cutinya. Sebenarnya kan cowok lu mau cuti HP. Cuman dia dapat tebaran darurat udah. Iya kan itu doang paling. Dari segi kehidupan gila sih ya. Maksudnya secara keumuman, secara umum kehidupan tuh cewek lebih nguasain banget sih. Dia kayak ngalamin sakit sering gitu kan, mens apa gitu. Ngurus keluarga juga lebih care dan sebagainya gitu kayak. Kalau kerja mah iyalah cowok Nahan masalah apalagi. Iya nahan masalah gitu. Kalau kita kelihatan banget stres anjing. Iya kalau cewek ngebatinnya tuh diem-diem lah. Ngebatin di rumah. Suicidal thought dari kalau bahasa Rurik. Bahasa Enggak sih, enggak. Tapi itu sebenarnya lebih kata aing ya banyak lebih superior gitu dalam berbagai hal dari cowok gitu. Bener sih. Cuma kayak cewek itu terlalu banyak juga sih apa yang harus dia kerjakannya, kayak misalkan kenapa karirnya nggak bisa fokus gitu karena time frame hidupnya itu ketat gitu loh. Kalau kita kan bisa nunggu nih untuk berkeluarga bisa nyampe 40 tahun baru nikah juga cowok mah nggak masalah kan, masih subur juga. Asal sultan. Sultan Torik. Sultan gitu kan, amin dah. Kalau cewek Kalau nggak bisa ya. Cewek nggak bisa karena masa suburnya kan ada waktunya tuh. Oh iya, Sampai 30 tahun aja
35 tahun ke atas sudah susah gitu untuk Dan melahirkan ini secara normal. selain susah juga berbahaya. Nah, ada risikonya kan di atas 30 tuh risikonya tinggi gitu buat melahirkan atau buat hamil gitu. Iya, mana umur-umur segitu kan karir lagi harusnya lagi Jos-josnya ya. lagi jos-josnya gitu, sementara mereka harus cepat-cepat berkeluarga gitu. Itu sih banyak faktor. Susah aja Iya, perempuan. Masalahnya dari kayak SD, SMP, SMA yang ranking tuh cewek mulu. Iya bener ya pengalaman. Early game mereka bagus. Kita lihat udah jadi duluan. Kita lihat jadi ya. Kita farming. Kita Farming dulu. farming. Happy. Cewek dari awal udah imba. OP aja sebenarnya. Kalau misalnya di luar sana ada yang mikir cewek itu lemah, enggak kok. Menurutku setara malah sih kalau misalkan dibalikin ke dasar dari alam tuh naturalnya, setara nggak sih? Cuman kalau menurut gue dari cara berpikirnya itu yang lebih dominan, pakai hati gitu loh. Ya itu sih. Dari Ya. situ.